Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Saya Dr. Andus Alam Bakti MKes selaku dosen pembimbing lapangan dalam kegiatan kuliah kerja nyata tematik yang dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswi kelompok 18 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara tahun 2025. Karya sinematografi ini merupakan salah satu bagian dari luaran hak kekayaan intelektual ataupun disebut dengan HKI yang dikembangkan oleh mahasiswa FKM KKN tematik USU, di mana penyusunannya dilakukan sebagai bentuk dokumentasi resmi yang mendukung kejelasan, keaslian, serta substansi dari karya yang diajukan, sehingga setiap proses dan hasil yang ditampilkan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, karya sinematografi ini juga disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses, kegiatan, capaian, serta inovasi yang dihasilkan selama program berlangsung. Harapannya, karya ini tidak hanya menjadi rujukan ilmiah, tetapi juga menjadi sarana untuk memperlihatkan mutu, kreativitas, serta kontribusi mahasiswa dalam praktik di lapangan. Saya memberikan apresiasi kepada seluruh mahasiswa KKN tematik kelompok 18 FKM USU tahun 2025 atas usaha, kreativitas, dan komitmen yang telah dicurahkan dalam penyelesaian karya ini. Semoga luaran yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kompetensi dan penerapan keilmuan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Pada hari pertama pembekalan KKN FKM USU, kami mengikuti pemaparan mengenai berbagai permasalahan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang, mulai dari PHBS, kondisi lingkungan hingga gizi, penyakit menular, dan penyakit tidak menular. Kami juga mempelajari instrumen pengumpulan data secara rinci agar kami mampu melakukan pengambilan data dengan tepat dan sistematis. Kegiatan ini ditutup dengan penentuan prioritas masalah sebagai dasar penyusunan program di lapangan. Di hari kedua, kami berfokus pada pembahasan output KKNT, LKP, serta analisis situasi kesehatan masyarakat. Kami belajar membaca data, mengidentifikasi akar masalah, dan menyusun rencana tindak lanjut yang tepat. Pembekalan ini menjadi bekal yang penting sebelum diterjunkan ke masyarakat agar pelaksanaan program lebih terarah dan sesuai kebutuhan wilayah. Cerita kami dimulai dari sini. Keberangkatan kami dimulai dari FKM USU, tempat seluruh peserta KKNT berkumpul sebelum menuju lokasi penugasan. Dari kampus, kami berangkat bersama menuju Aula Balairung Kantor Pemkab Deli Serdang, tempat dilaksanakannya acara penyambutan resmi. Setibanya di Balairung, kami disambut oleh perwakilan Bupati Deli Serdang. Dalam acara ini, kami mendapatkan arahan, motivasi, serta pesan penting sebelum diterjunkan ke masyarakat. Momen penyambutan ini menjadi awal yang meneguhkan semangat kami untuk menjalankan pengabdian. Dari kantor Bupati, perjalanan kami dilanjutkan menuju Desa Demak Maliho, Kecamatan Bangun Purba, di mana desa tersebut tempat kami ditempatkan untuk menjalankan kegiatan KKNT. Selama perjalanan, kami melewati hamparan perkebunan, perkampungan warga, serta jalan-jalan pedesaan yang menjadi gambaran nyata kehidupan masyarakat Bangun Purba. Desa Demak Maliho menjadi tujuan akhir hari itu. Di sanalah kami akan memulai seluruh rangkaian kegiatan, berinteraksi dengan masyarakat, melakukan pengabdian, dan menerapkan ilmu yang telah kami pelajari. Perjalanan menuju desa ini bukan hanya sekedar perpindahan tempat, tetapi langkah awal kami untuk mengenal lebih dekat kondisi, budaya, dan kebutuhan masyarakat di wilayah penugasan. Keesokan harinya kami melakukan kunjungan perdana ke kantor desa Demak Maliho sebagai langkah awal membangun hubungan dan memperkenalkan diri secara resmi kepada pemerintah desa. Kami disambut hangat dan berdialog mengenai rencana pelaksanaan KKNT. Dalam pertemuan tersebut, kami menyampaikan maksud, tujuan, serta program kerja yang akan dijalankan selama masa pengabdian. Pihak desa juga memberikan gambaran umum terkait kondisi sosial masyarakat. Kami turut meminta data karakteristik desa meliputi jumlah penduduk, kondisi kesehatan, fasilitas, serta potensi dan permasalahan sebagai bahan dasar penyusunan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Kunjungan
Kunjungan ini menjadi langkah awal yang penting untuk membangun komunikasi dan kolaborasi selama kegiatan KKNT. Pekerjaan pertama yang kami lakukan adalah survei determinan kesehatan. Dalam kegiatan ini, kami ditugaskan untuk mewawancarai masyarakat mengenai berbagai permasalahan kesehatan yang mereka alami sehari-hari. Untuk memastikan proses wawancara berjalan lancar dan terarah, FKM telah menyiapkan kuesioner khusus yang berisi daftar pertanyaan terkait masalah kesehatan, pengetahuan dan perilaku, kesehatan ibu, kesehatan bayi dan balita, dan pemantauan pertumbuhan. Agar kuesioner ini dapat digunakan dengan praktis dan efisien, tim peminatan epidemiologi memindahkannya ke dalam aplikasi Kubu Toolbox. Hal ini dilakukan bukan hanya menghemat pembiayaan, tetapi juga meningkatkan ketepatan pengumpulan data. Dengan aplikasi Kubu Toolbox, setiap jawaban masyarakat dapat dicatat secara digital, mengurangi kehilangan data dan mempercepat proses analisis data. Penggunaan aplikasi ini memungkinkan kami mengakses data secara real-time dan penyimpanan lebih aman. Hal ini sangat membantu dalam memastikan bahwa hasil survei benar-benar akurat dan dapat digunakan sebagai dasar menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program Sahabat Damai atau Sarana Belajar Anak bersama mahasiswa di Damak Maliho merupakan salah satu kegiatan pengabdian yang berfokus pada pendampingan belajar bagi anak-anak tingkat sekolah dasar. Melalui pendekatan yang ramah dan interaktif, kami membantu mereka memahami materi pelajaran, menyelesaikan tugas sekolah, serta memberikan penjelasan tambahan dengan gaya bahasa lebih sederhana agar lebih mudah dipahami. Pendampingan ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak sehingga mereka merasa nyaman dan lebih termotivasi dalam belajar. Kegiatan ini menghasilkan berbagai capaian positif seperti meningkatnya pemahaman anak terhadap materi, penyelesaian tugas yang lebih baik dan tepat waktu, serta tumbuhnya motivasi dan kepercayaan diri dalam bertanya maupun menjawab. Keaktifan anak juga meningkat karena metode belajar yang digunakan mendorong keterlibatan langsung dalam diskusi dan latihan soal. Dalam kegiatan Posyandu, kami ikut serta mendampingi para kader dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan rutin bagi balita. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, serta memastikan mereka mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Selama kegiatan berlangsung, kami membantu kader dalam proses pencatatan dan pemeriksaan balita yang hadir. Pelaksanaan pemeriksaan meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan lingkar kepala sebagai indikator penting untuk menilai status gizi serta pertumbuhan anak. Setiap hasil pemeriksaan dicatat secara sistematis untuk keperluan pemantauan kesehatan balita pada kunjungan berikutnya. Selain pendataan dan pemeriksaan, kami juga mengamati proses pemberian imunisasi yang diberikan oleh petugas kesehatan. Imunisasi sepenuhnya diberikan oleh tenaga medis yang berwenang, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan ini, peran kami sebatas mendukung kelancaran proses dan membantu mempersiapkan alur, mendampingi ibu balita, serta mencatat data yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses imunisasi berjalan tertib dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Di samping itu, kegiatan ini juga mencakup pemberian PMT atau pemberian makanan tambahan bagi balita. PMT diberikan sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi anak, terutama bagi balita yang memiliki berat badan atau kondisi gizi yang perlu mendapat perhatian lebih. Memasuki minggu kedua hingga minggu ketiga pada bulan September, kami melakukan kunjungan resmi ke Puskesmas Sialang. Puskesmas ini merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menaungi wilayah Kecamatan Bangun Purba. Kunjungan ini menjadi langkah penting bagi kami untuk memperkuat koordinasi sekaligus memahami alur pelayanan kesehatan masyarakat. Di sana, kami menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan, yaitu untuk mengajukan izin pelaksanaan LKP atau latihan kerja peminatan. Selain itu, kami juga berdiskusi dengan pihak Puskesmas terkait gambaran umum program kerja. Melalui kunjungan ini, kami mendapatkan arahan awal yang menjadi dasar bagi kelancaran kegiatan LKP di lapangan. LKP dilaksanakan berdasarkan peminatan masing-masing mahasiswa. Di kelompok kami terdapat 3 peminatan dan 2 diantaranya PKIP dan epidemiologi mendapat tugas untuk melaksanakan kegiatan CKG atau cek kesehatan gratis. Seluruh kegiatan ini dilakukan dengan pendampingan tenaga kesehatan dari Puskesmas Sialang sebagai Fasiankes primer yang membawai sekolah-sekolah tempat kegiatan berlangsung. CKG ini dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Pada tingkat sekolah dasar, pemeriksaan dilakukan lebih menyeluruh karena menyasar aspek tumbuh kembang anak. Pemeriksaan meliputi pengukuran antropometri seperti tinggi badan dan berat badan, pengecekan mata, telinga, gigi,
serta pemeriksaan gula darah bagi siswa dengan faktor risiko tertentu. Selain itu, diberikan pula obat cacing sebagai upaya pencegahan penyakit parasit. Ketiga CKG dilakukan di SMP dan SMA, rangkaian pemeriksaan tetap sama, namun terdapat tambahan khusus bagi remaja perempuan berupa pemberian tablet tambah darah. Selama kegiatan berlangsung, peminatan PKIP dan epidemiologi bekerja secara kolaboratif dalam melakukan pemeriksaan, pencatatan hasil hingga memberikan edukasi mengenai penggunaan obat cacing dan TTD. Kerjasama ini memperlancar pelaksanaan kegiatan dan memperkuat keterampilan mahasiswa dalam praktik di lapangan. Setelah pemeriksaan selesai, kami juga terlibat dalam proses administratif berupa penginputan data hasil CKG ke dalam website Satu Sehat Indonesia untuk memastikan seluruh data kesehatan siswa tersinkronisasi dalam sistem kesehatan nasional secara digital dan real time. Selain kegiatan CKG, kami juga ikut serta dalam kegiatan Pasjimpol, di mana program ini adalah program inovatif dari Bupati Deli Serdang yang menggunakan verifikasi sidik jari sebagai identitas pasien. Pada kegiatan ini, Pasjimpol diterapkan pada anak sekolah sebagai bagian dari pendataan awal untuk kemudahan layanan kesehatan. Melalui rangkaian kegiatan ini, kami tidak hanya belajar interaksi di lapangan, tetapi juga memahami pentingnya digitalisasi, integrasi data, dan administrasi kesehatan dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Selama menjalani LKP di Puskesmas Sialang, kami tidak hanya terlibat dalam berbagai kegiatan pelayanan, tapi juga melaksanakan program keluarga binaan. Program ini dilakukan untuk mendampingi satu keluarga yang belum memenuhi salah satu dari 12 indikator keluarga sehat. Di sela-sela kesibukan kami di Puskesmas, kami mengunjungi keluarga sasaran, melakukan pengkajian awal, dan mengidentifikasi indikator yang belum terpenuhi. Pendekatan dilakukan secara perlahan dan komunikatif, sehingga keluarga merasa nyaman dalam menyampaikan kondisi serta kebiasaan sehari-hari. Setelah mendapatkan gambaran yang jelas, kami memberikan edukasi sesuai kebutuhan keluarga, mulai dari pola hidup bersih dan sehat, pemanfaatan fasilitas kesehatan, hingga perubahan kebiasaan kecil yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Setiap kunjungan berisi pendampingan, pemantauan perkembangan, serta evaluasi terhadap perubahan yang telah dicapai. Melalui kegiatan keluarga binaan ini, kami berupaya membantu keluarga sasaran untuk lebih memahami pentingnya indikator keluarga sehat, sekaligus mendorong mereka mencapai kondisi kesehatan yang lebih baik secara bertahap dan berkelanjutan. Pada peminatan K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kegiatan LKP kami dilaksanakan di PTPN 4 Kebun Adolina yang berlokasi di Bangun Purba Tengah. Selama berada di instansi tersebut, kami mendapatkan banyak pengalaman lapangan yang tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga memperdalam pemahaman mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Salah satu pengetahuan penting yang kami peroleh adalah bagaimana K3 diterapkan secara nyata di lingkungan perkebunan. Kami belajar mengenali berbagai risiko kerja yang dihadapi pekerja, mulai dari risiko fisik saat proses panen, kebutuhan penggunaan alat pelindung diri, hingga sistem keselamatan operasional yang menjadi standar kerja sehari-hari. Kami juga mengembangkan keterampilan dalam observasi bahaya atau hazard identification. Selama kegiatan, kami mengidentifikasi berbagai potensi bahaya fisik, ergonomi, hingga risiko lingkungan yang ditemui di area panen, TPS sampah, dan berbagai titik kerja lainnya. Kegiatan ini melatih ketelitian kami dalam melihat kondisi lapangan secara langsung. Dari sisi manajemen risiko, kami melihat bagaimana perusahaan menerapkan berbagai bentuk pengendalian untuk meminimalkan bahaya yang ada, mulai dari penyediaan APD, penerapan SOP kerja, hingga sistem pemilahan sampah dan pengelolaan lingkungan. Semua ini memberikan kami gambaran nyata tentang bagaimana risiko dikelola secara terstruktur. Selain itu, kami mendapatkan pengalaman praktis dalam melakukan survei lapangan di lingkungan perkebunan. Kami terlibat dalam pengamatan proses panen, menganalisis aktivitas kerja yang memiliki potensi risiko, serta memahami dinamika pekerjaan lapangan yang berlangsung setiap hari. Kami juga mempelajari pengelolaan program kesehatan kerja dan lingkungan. Melalui peninjauan area TPS serta keberadaan aspek gizi, kami memahami bagaimana pengelolaan limbah dan penyediaan fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dari penerapan K3 di perusahaan. Secara keseluruhan, kegiatan LKP Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini memberikan pengalaman yang sangat berharga, tidak hanya menambah pengetahuan teoritis, tetapi juga memperkaya kemampuan praktik kami dalam melihat, memahami, dan menganalisis kondisi keselamatan dan kesehatan kerja secara langsung di kantor perkebunan kelapa sawit. Sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap partisipasi masyarakat, kami juga melaksanakan kegiatan pembagian souvenir pada 2 rangkaian program, yaitu survei kesehatan dan keluarga binaan. Souvenir yang diberikan bukan hanya sebagai tanda terima kasih, tetapi juga sebagai bentuk motivasi agar masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. Pada kegiatan survei kesehatan, souvenir ini dibagikan kepada masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu
diwawancarai dan memberikan informasi terkait kondisi kesehatan mereka. Pembagian ini dilakukan setelah seluruh proses survei selesai sebagai penghargaan atas kontribusi warga dalam menyediakan data yang penting bagi pemetaan masalah kesehatan di desa. Sementara itu, pada program keluarga binaan, souvenir diberikan kepada keluarga yang menjadi sasaran pembinaan. Souvenir yang diberikan bersifat sederhana namun bermanfaat sebagai simbol dukungan dalam upaya meningkatkan perilaku hidup sehat dan mendorong keberlanjutan pembinaan yang telah dilakukan. Melalui kegiatan pembagian souvenir ini, kami berharap hubungan antara mahasiswa, masyarakat, dan perangkat desa semakin harmonis serta partisipasi masyarakat dalam program kesehatan dapat terus meningkat. Project Based Learning peminatan PKIP dilaksanakan di Yayasan Perguruan Rokita Sari dengan sasaran siswa-siswi SMA sebagai upaya memberikan edukasi yang tepat bagi remaja yang sedang berada pada fase kritis pembentukan perilaku. Kegiatan ini dirancang agar penyuluhan diberikan benar-benar relevan dengan tantangan yang dihadapi remaja, terutama dalam hal kesehatan reproduksi dan pengambilan keputusan yang berpengaruh pada masa depan mereka. Dalam pelaksanaannya, peminatan PKIP melakukan kolaborasi lintas sektor dengan KUA Kecamatan Bangun Purba sebagai mitra utama. KUA berperan memperkuat pemahaman siswa tentang nilai keluarga, kesiapan pernikahan, serta risiko sosial dan psikologi yang berkaitan dengan kehamilan dini. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari Puskesmas Sialang, Kepolisian, dan TNI sehingga materi yang diberikan dapat mencakup berbagai perspektif, mulai dari kesehatan, hukum, pembinaan karakter, hingga aspek sosial. Materi utama PBL peminatan PKIP adalah kehamilan dini, di mana ini adalah sebuah isu penting yang masih sering dialami remaja dan membutuhkan perhatian serius. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui penjelasan sederhana, studi kasus, dan diskusi agar siswa lebih berani bertanya dan memahami dampak kehamilan dini terhadap pendidikan, masa depan, kondisi mental, serta hubungan keluarga. Melalui kolaborasi dengan KUA dan sektor lainnya, siswa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai risiko dan konsekuensi dari kehamilan dini di usia remaja. Dukungan puskesmas memperjelas risiko kesehatan dan reproduksi, sementara kepolisian memberikan pemahaman tentang aspek hukum yang melindungi remaja dari kekerasan maupun penyalahgunaan seksual. TNI turut memberikan motivasi serta nilai kedisiplinan untuk memperkuat ketahanan diri remaja dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab. Melalui PBL ini, peminatan PKIP berharap bahwasannya siswa mampu menghindari risiko kehamilan dini dan menerapkan pengetahuan yang didapat, sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu kesehatan masyarakat secara langsung di lingkungan sekolah. Di sela-sela kesibukan menjalankan program kerja dan berbagai kegiatan lapangan lainnya, kami juga turut terlibat dalam kegiatan Gusi Kapur, di mana kegiatan ini adalah gerakan Jumat Bersih yang menjadi program rutin Kecamatan Bangun Purba. Kegiatan ini diinisiasi oleh Camat Bangun Purba sebagai bagian dari persiapan menuju penilaian desa percontohan, sehingga setiap desa diharapkan mampu menunjukkan lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakatnya. Dalam kegiatan ini, kami berkolaborasi dengan aparatur desa serta ibu-ibu PKK. Bersama-sama, kami membersihkan area kantor desa, menyapu, dan merapikan halaman, serta melakukan pembersihan di sepanjang jalan raya Dusun 1 Damak Maliung. Kami turut mengumpulkan sampah, memangkas rumput, dan menata kembali area yang tampak kurang rapi. Suasana gotong royong sangat terasa, di mana seluruh peserta saling membantu dan bekerja dengan antusias. Keterlibatan kami dalam Gusi Kapur bukan hanya untuk menjaga kebersihan, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap program desa, serta mempererat hubungan dengan masyarakat dan perangkat desa. Melalui kegiatan ini, kami belajar bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan keberhasilan kegiatan ini sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh elemen desa. Pada kegiatan PBL Keselamatan dan Kesehatan Kerja kali ini, kami melaksanakan penyuluhan mengenai ergonomi perkantoran di Puskesmas Sialang sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kenyamanan kerja para tenaga kesehatan maupun staf administrasi. Penyuluhan ini dilatar belakangi oleh tingginya aktivitas kerja di depan komputer serta kebiasaan duduk dalam waktu yang panjang yang tanpa disadari dapat memicu keluhan seperti nyeri punggung, ketegangan leher, kelelahan mata, hingga gangguan postur tubuh. Dalam penyuluhan ini, kami menjelaskan beberapa aspek ergonomi yang lebih mendalam seperti postur duduk yang benar, pengaturan jarak pandang ke monitor dan pencahayaan ruang kerja, serta peregangan sederhana di tempat kerja. Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga dilengkapi dengan praktik atau demonstrasi langsung. Peserta dilibatkan untuk memperbaiki postur duduk mereka, menyesuaikan ketinggian kursi dan meja, mengatur posisi monitor yang ideal, serta mempraktikkan gerakan peregangan yang mudah dan sederhana dilakukan tanpa harus mendalam
peralatan meja kerja. Untuk mendukung edukasi secara berkelanjutan, mahasiswa Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga memberikan media promosi berupa poster yang dipasang di beberapa titik strategis puskesmas sehingga prinsip-prinsip ergonomi dapat selalu diingat dan diterapkan oleh seluruh staf. Secara keseluruhan, penyuluhan berjalan lancar dan peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Diharapkan dengan adanya edukasi ini, seluruh staf di Puskesmas Sialang dapat menerapkan prinsip-prinsip ergonomi secara konsisten, sehingga kenyamanan kerja meningkat, produktivitas terjaga, dan risiko cedera akibat posisi kerja yang tidak tepat cepat diminimalkan. Selanjutnya, kami juga melaksanakan kegiatan penentuan prioritas masalah kesehatan melalui metode Focus Group Discussion atau FGD yang diselenggarakan di kantor desa. FGD ini menjadi salah satu tahapan penting dalam rangkaian kegiatan KKNT karena melalui proses inilah berbagai temuan lapangan dapat dianalisis bersama dengan pihak-pihak yang benar-benar memahami kondisi masyarakat secara langsung. Pada kesempatan tersebut, kami memaparkan survei determinan kesehatan yang telah kami lakukan sebelumnya. Survei ini mencakup kondisi lingkungan, kebiasaan hidup masyarakat, pola penyakit yang sering terjadi, serta berbagai faktor risiko kesehatan seperti sanitasi, gizi, perilaku hidup bersih, dan akses terhadap layanan kesehatan. Semua data yang kami sajikan secara runtut dan sistematis agar mudah dipahami oleh seluruh peserta FGD. Kami kemudian mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama menilai tingkat urgensi setiap masalah yang ditemukan di masyarakat. Penentuan ini dilakukan untuk memastikan bahwa prioritas masalah yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan. Setelah melalui proses pengkajian dan diskusi yang matang, akhirnya ditetapkanlah bahwa prioritas masalah kesehatan Desa Damak Maliho adalah penyakit hipertensi. Penetapan prioritas ini menjadi dasar utama dalam menentukan jenis intervensi kesehatan yang akan dirancang dan dilakukan pada tahap berikutnya. Pemilihan hipertensi sebagai masalah prioritas tidak terlepas dari tingginya angka kasus yang ditemukan, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai faktor risiko, serta minimnya pemeriksaan rutin yang menyebabkan banyak warga tidak menyadari kondisi kesehatannya. Dengan penetapan ini, intervensi yang kami rancang diharapkan lebih tepat sasaran, terukur, dan memberikan dampak bagi masyarakat. Kegiatan posyandu lansia diawali dengan senam hipertensi yang menjadi intervensi prioritas masalah di Desa Damak Maliho. Senam ini dirancang khusus untuk membantu menurunkan tekanan darah melalui gerakan yang meningkatkan kelenturan pembuluh darah, memperbaiki aliran darah, serta menstabilkan fungsi jantung dan pernapasan. Selain manfaat fisik, senam ini juga membantu meningkatkan kebugaran, fleksibilitas, dan keseimbangan sekaligus mengurangi risiko jatuh yang sering dialami oleh lansia. Dari sisi psikologis, kegiatan senam ini memberikan dampak positif berupa rasa kebersamaan dan motivasi bagi lansia untuk terus menjaga kesehatannya. Setelah sesi senam selesai, lansia diberikan waktu istirahat selama 30 menit agar kondisi tubuh mereka kembali stabil sebelum memasuki pemeriksaan kesehatan. Tahap berikutnya adalah pemeriksaan posyandu lansia yang dilakukan secara menyeluruh, meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol, hingga asam urat oleh tenaga kesehatan. Pemeriksaan tekanan darah menjadi komponen penting untuk melihat respon tubuh lansia setelah melakukan aktivitas fisik. Selain itu, diberikan pula PMT atau pemberian makanan tambahan untuk mendukung status gizi lansia. Dalam kegiatan ini, mahasiswa membantu memastikan kelancaran alur pemeriksaan, mendampingi lansia, mencatat hasil pemeriksaan, dan membagikan PMT, serta mengobservasi proses guna memastikan seluruh data terdokumentasi dengan baik. Melalui kegiatan senam hipertensi dan posyandu lansia ini, diharapkan lansia semakin termotivasi menjaga kesehatan, memahami kondisi tubuh mereka, dan mendapatkan pemantauan yang lebih teratur. Kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antara mahasiswa, tenaga kesehatan, perangkat desa, dan ibu-ibu PKK dalam meningkatkan kualitas kesehatan lansia di Desa Damak Maliho. Kemudian, kami melaksanakan kegiatan Project Based Learning peminatan epidemiologi yang dilaksanakan pada perwiritan ibu-ibu pada Jumat 31 Oktober. Persiapan yang kami lakukan dimulai dengan meminta izin kepada Ketua Perwiritan bahwasannya kami sebagai mahasiswa KKN ingin melakukan penyuluhan kesehatan pada pertemuan tersebut. Setelah diizinkan, kami menyiapkan materi penyuluhan yang akan dipaparkan kepada audiens, serta menyiapkan souvenir dan media promosi kesehatan berupa kipas tangan. Pada kegiatan PBL EPID ini, kami membawakan penyuluhan dengan tema Cegah Diabetes dengan Sehati. Dalam penyuluhan tersebut, kami menjelaskan pengertian diabetes mellitus, data temuan kasus yang ada di dunia, Indonesia, dan data temuan yang kami jumpai di desa tersebut. Kami juga memaparkan gejala diabetes mellitus,
berbagai dampak serta batasan pengukuran gula darah yang termasuk dalam kategori diabetes. Di bagian akhir, kami menjelaskan langkah pencegahan diabetes dengan konsep sehati, yaitu sadari kesehatan diri, enyahkan asap rokok, hidup aktif dengan olahraga, atur pola makan seimbang, tidur dan istirahat yang cukup, serta ingat untuk mengelola stres. Selain itu, kami juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi tubuh mereka dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala di fasilitas layanan kesehatan. Selain kegiatan penyuluhan diabetes, kami juga melaksanakan penyuluhan mengenai penyakit hipertensi, di mana kegiatan ini merupakan bagian dari program intervensi berdasarkan prioritas masalah kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu tingginya kasus hipertensi di Desa Damak Malio. Untuk mendukung kegiatan ini, kami mengundang warga desa agar dapat berpartisipasi secara langsung. Dalam penyuluhan tersebut, kami memaparkan berbagai informasi penting, dimulai dari penjelasan mengenai apa itu hipertensi, temuan kasus hipertensi di Indonesia hingga situasi kasus di Desa Damak Malio. Kami juga menyampaikan tanda dan gejala hipertensi, cara pengukuran tekanan darah, serta faktor-faktor resiko yang meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami hipertensi. Selain itu, kami juga menjelaskan dampak apa saja yang dapat terjadi apabila hipertensi tidak dikelola dengan baik. Pada bagian akhir, kami memberikan edukasi mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh penderita hipertensi, seperti melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur, menerapkan pola makan sehat sesuai konsep isi piringku, mengelola stres dan memastikan istirahat yang cukup, serta pentingnya kepatuhan dalam minum obat dan melakukan kontrol kesehatan secara rutin. Lalu, kami juga melakukan kegiatan kewirausahaan berupa pembuatan ekoenzim yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan sekaligus keterampilan praktis kepada masyarakat dalam memanfaatkan limbah rumah tangga. Pada kesempatan ini, kami menjelaskan secara rinci apa itu ekoenzim, di mana artinya yaitu cairan hasil fermentasi dari limbah organik seperti kulit buah yang memiliki segudang manfaat baik untuk lingkungan maupun kebutuhan sehari-hari. Pada masyarakat, kami memperkenalkan berbagai fungsi ekoenzim, mulai dari sebagai cairan pembersih alami, pengusir bau, pupuk organik untuk tanaman, hingga alternatif produk ramah lingkungan yang dapat bernilai ekonomis. Setelah pemaparan materi, kami melanjutkan dengan demonstrasi langsung agar masyarakat dapat melihat proses pembuatannya secara nyata dan mudah dipahami. Kami menunjukkan tahapan mulai dari memilih bahan, menimbang komposisi gula, air, dan kulit buah, lalu mencampurkannya ke dalam wadah fermentasi, hingga cara merawatnya selama proses berlangsung. Kegiatan ini berlangsung interaktif karena masyarakat ikut bertanya dan mencoba langsung mencampurkan bahannya. Harapannya, keterampilan ini tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi sampah organik, tetapi juga dapat menjadi peluang usaha kecil berbasis eco-living yang dapat diterapkan di lingkungan desa. Kami juga melaksanakan kegiatan pembuatan taman toga atau tanaman obat keluarga yang menjadi salah satu bentuk intervensi promotif preventif di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kami bekerja sama dengan ibu-ibu PKK Desa Damak Malio, sehingga kegiatan ini tidak hanya menjadi program KKNT, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi yang mempererat hubungan antara mahasiswa dan masyarakat. Persiapan kegiatan dimulai dengan menyeleksi jenis tanaman obat yang akan ditanam seperti jahe, kunyit, serai, dan beberapa tanaman lainnya yang memiliki manfaat untuk kesehatan keluarga. Selain itu, kami juga menyiapkan bahan perlengkapan berupa bambu yang nantinya akan digunakan sebagai pagar untuk memperindah sekaligus melindungi area taman. Kami membuat plang kecil berisi nama tanaman beserta nama latinnya sebagai upaya edukasi agar masyarakat dapat mengenal tanaman obat secara lebih ilmiah. Sebelum proses penanaman dimulai, kami bersama Ibu PKK terlebih dahulu melakukan pembersihan area di sekitar Tugu Damak Malio yang ditetapkan sebagai lokasi taman. Rumput-rumput liar dibersihkan, tanah dirapikan, dan area ditata agar siap ditanami. Setelah area siap, kegiatan dilanjutkan dengan proses penanaman tanaman obat secara bersama-sama. Suasana berlangsung sangat antusias karena setiap orang yang memiliki peran masing-masing, mulai dari menggali lubang tanaman, menata tanaman agar rapi, hingga menancapkan plang nama di depan setiap tanaman. Selain itu, kami juga memasang pagar bambu yang telah dipotong dan dirangkai sebelumnya, sehingga taman tersebut terlihat lebih teratur, menarik, dan terlindungi. Melalui kegiatan ini, kami berharap kepada masyarakat, terkhususnya Ibu PKK, dapat semakin memahami pentingnya keberadaan toga sebagai sumber obat tradisional yang mudah dijangkau dan juga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Taman toga ini juga diharapkan menjadi ruang hijau kecil yang harus dikembangkan dan menjadi salah satu identitas Desa Damak Malio sebagai desa yang peduli pada kesehatan berbasis pemanfaatan tanaman herbal. Selain seluruh rangkaian kegiatan, kami juga melakukan survei kebermanfaatan, di mana survei ini sebagai evaluasi akhir dari program KKN.
Survei ini ditujukan kepada pengelola LKP, kepala desa, aparatur desa, dan masyarakat umum untuk menilai sejauh mana kegiatan yang kami laksanakan, apakah dirasakan bermanfaat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan, serta memberikan dampak positif bagi warga desa Damak Malio. Proses survei ini dilakukan secara langsung melalui wawancara singkat dan kuesioner, sehingga responden dapat menyampaikan pendapat, kesan, serta saran yang secara terbuka. Pertanyaan utama mencakup pengetahuan masyarakat tentang kegiatan KKN, manfaat yang dirasakan, kendala yang mungkin ditemui, serta masukan untuk perbaikan program di masa yang akan datang. Hasil survei ini kemudian dianalisis dan dirangkum sebagai bahan evaluasi untuk menilai kebermanfaatan program, mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan, serta merumuskan rekomendasi agar pelaksanaan KKN berikutnya lebih tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat. Menutup kegiatan kuliah kerja nyata tematik selama 3 bulan ini, kami merenungkan banyak pengalaman berharga yang telah dilalui bersama. Meski perjalanan tidak selalu mulus, terkadang terjadi perbedaan pendapat dan tantangan dalam bekerja sama. Semua itu menjadi pelajaran penting tentang komunikasi, kerjasama, dan kesabaran. Kami juga menyadari bahwa masih banyak yang bisa kami lakukan dan mungkin kontribusi kami belum sepenuhnya maksimal, bahkan jika dibandingkan dengan kelompok lain. Namun, setiap momen, baik suka maupun duka, membentuk kami menjadi lebih dewasa, memahami dinamika masyarakat secara langsung, dan memperoleh pengalaman nyata yang tak akan terlupakan. Kegiatan ini meninggalkan kenangan mendalam yang akan selalu kami ingat, sekaligus menjadi motivasi untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan memberikan yang terbaik di kesempatan berikutnya.